Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Abnai talabah al-muhtaramun, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan hingga masuk ke 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan iman dalam diri kita agar mampu memanfaatkan bulan penuh keberkahan ini dengan baik. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Abnai talabah al-muhtaramun, tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Abnai talabah al-muhtaramun, dalam kesempatan kali ini, di sore hari ini, menjelang buka, kita akan bersama-sama membahas tentang amalan dan keutamaan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Abnai talabah al-muhtaramun, tidak terasa ya, bulan suci Ramadan berlalu begitu cepat. Saat ini kita menginjak di 10 hari kedua. Itu artinya sudah ada 10 hari pertama yang sudah kita lewati. Tentunya dengan berpuasa dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Nah, apa tugas kita selanjutnya di 10 hari kedua bulan puasa ini, atau bulan suci Ramadan ini? Tugas kita selanjutnya yaitu mempertahankan konsisten kita dalam menjaga serta memelihara kebaikan yang sudah kita kerjakan di 10 hari pertama kemarin. Nah, apa tugas kita selanjutnya? Yakni salah satunya adalah yang dapat dijadikan amal unggulan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka beruntung ya kalian yang masuk zona merah ini banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang tidak zona merah pun tetap harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena di dalamnya banyak kebaikan. Salah satunya apa? Salah satunya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap huruf yang kita baca. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan.
Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini hadis diriwayatkan Tirmizi. Abnai thalabah al-muhtaramun, ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali lipat. Ya. Bulan suci Ramadan ini memang menjadi bulan yang paling istimewa. Karena apa? Karena Allah memberikan balasan setimpal, jauh lebih banyak jumlahnya. Kemudian di sisi lain juga perlu kita ingat bahwa apa? Membaca Al-Quran itu bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat. Nah, tentunya ini menjadi motivasi kita semua bahwa membaca Al-Quran ini bisa mendatangkan syafaat di hari kiamat. Tentunya motivasi ini perlu kita tanamkan dalam hati kita dan pikiran kita, bahwa kebaikan membaca Al-Quran ternyata bisa bersambung, ya, bisa bersambung pada kehidupan abadi di akhirat kelak nanti. Maka kita di pondok bersyukur, ya, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti kalau libur juga sama, harus sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, itu motivasi kita, karena membaca Al-Quran mendatangkan syafaat di hari kiamat. Seperti sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Abnai thalabah al-muhtaramun. Nah, oleh sebab itu, mari kita senantiasa istiqomah menjalani bulan suci Ramadan ini dengan salah satunya membaca Al-Quran. Setiap hari kalau bisa, ya. Jadi jangan sampai terlewat meskipun membacanya hanya satu lembar, ya, atau satu baris. Kemudian semoga Allah senantiasa menjaga langkah keistiqomahan kita agar tetap terjaga. Amin, amin ya rabbal alamin. Abnai thalabah al-muhtaramun, kemudian berikutnya bulan suci Ramadan ini dibedakan menjadi 3 fase. Fasenya apa aja? Ada yang tahu? 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. 10 hari pertama yang sudah kita lewati itu merupakan fase pertama yang memang mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yakni penuh dengan rahmat. Kemudian di 10 hari kedua, apa keistimewaannya? Sebagai magfirah atau ampunan. Sebagai sabda Rasul, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Nah, oleh sebab itu kita sebagai hamba, kita sebagai seorang hamba yang taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbanyak melakukan amalan-amalan yang dianjurkan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abnai thalabah al-muhtaramun,
agar kita semakin bersemangat mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa keutamaannya. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu daripada keistimewaan 10 hari kedua. Sekarang sudah memasuki hari ke-11 ya. 11 Ramadan. Nah, keutamaan 10 hari kedua puasa Ramadan yang pertama adalah mendapat pahala yang berlimpah. Pahala yang dilipat gandakan. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, disebutkan dalam ayat itu bahwa sebagai seorang muslim, sebagai umat muslim, kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena dengan berpuasa artinya kita berikhtiar untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Nah, selain itu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah diriwayatkan Muslim menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan diganjar berlipat ganda. Terlebih lagi kalau kita ikhlas dalam mengerjakannya, dalam mengerjakan atau menjalankan puasa Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran yang spesial untuk kita. Ya. Abnai Talabah Al-Muhtaramun, maghribnya jam berapa? Bentar lagi. Kabar. Udah serat nih. Kemudian keistimewaan berikutnya sebagai wujud istiqomah. Di 10 hari kedua ini memiliki keistimewaan diantaranya sebagai wujud istiqomah. Jadi ada ketika kita ketika bulan puasa tiba, kita sangat bersemangat untuk berpuasa ya. Tapi di pertengahan kita malah lemas, tidak semangat. Nah, ini keistimewaannya, yakni sebagai wujud istiqomah. Jadi saat memasuki awal bulan Ramadan, kadang kita mulai merasakan semangat menjalankan ibadah puasa. Namun saat kita mulai memasuki 10 hari kedua di bulan puasa ini, kita mungkin merasa tidak bersemangat, lemas gitu ya. Artinya tanpa disadari itu mulai mengurangi intensitas ibadah puasa kita. Maka mudah-mudahan di 10 hari kedua ini kita terus beristiqomah dalam menjalankan kebaikan di bulan puasa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada fahim ya akhi? Fahim? Kemudian yang ketiga, keistimewaannya di bulan suci Ramadan yang keduanya ini sebagai dosa diampuni. Keutamaan 10 hari kedua puasa Ramadan yang ketiga adalah dosa-dosa terampuni. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan siapa yang bangun malam dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selain itu, dalam hadis lain disebutkan sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya
Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Nah, itu adalah keistimewaan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya yang keempat, mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Keutamaan terakhir dari 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini adalah mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan. Kita mengutip dari hadis Rasulullah, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mengutip lagi dari hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasai. Abnai Thalabah al-Muhtaramun. Nah, itulah beberapa amalan dan juga keistimewaan di 10 hari kedua. Dengan mengetahui berbagai keutamaan ini di 10 hari kedua bulan puasa ini, semoga kita semakin bersemangat, semoga kita semakin bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah sunnah dan juga amalan-amalan yang lainnya seperti taraweh, tadarus Al-Quran, dan amalan-amalan baik lainnya. Kemudian tentunya juga semoga amal-amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pemaparan dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.